Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Gifty Ilarubi, mahasiswa Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang dari kelas Akfar 5A, NIM AKF 18026. Di video kali ini saya akan membahas salah satu soal ujian akhir semester dari mata kuliah Biostatistik. Yuk, langsung saja simak penjelasannya. Untuk soalnya, apakah ada perbedaan antara berat badan bayi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT atau pemberian makanan tambahan Puskesmas X selama sebulan? Untuk datanya sebagai berikut yang tertera. Pembahasan yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari soal tersebut yaitu, apakah ada perbedaan berat badan bayi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT atau pemberian makanan tambahan di Puskesmas X selama sebulan? Nah, yang selanjutnya yaitu jenis variabel. Di sini terdapat dua jenis variabel. Yang pertama, variabel bebas, dan yang kedua variabel terikat. Untuk variabel bebasnya yaitu program PMT atau pemberian makanan tambahan. Sedangkan untuk variabel terikatnya yaitu berat badan bayi. Untuk selanjutnya, jenis pengukuran data. Data ini termasuk jenis data kuantitatif. Untuk metode analisanya, metode analisa yang digunakan yaitu uji Wilcoxon atau Wilcoxon Sign Rank Test atau disebut juga dengan uji sampel berpasangan. Tujuan dari uji Wilcoxon ini untuk mengetahui apakah data tersebut terdapat perbedaan rata-rata dari dua kelompok atau dua sampel. Uji Wilcoxon ini merupakan uji statistika non-parametrik. Dikatakan non-parametrik, artinya kita tidak perlu lagi melakukan uji normalitas. Dan uji Wilcoxon ini juga merupakan salah satu alternatif uji sampel parity test. Uji Wilcoxon ini dilakukan apabila jumlah sampel kurang dari 20. Saya ulangi, uji Wilcoxon ini dilakukan apabila jumlah sampel kurang dari 30. Dan juga apabila hasil uji normalitasnya data tidak terdistribusi normal. Maka dari itu dilakukanlah uji Wilcoxon. Jadi dari data ini sampelnya berjumlah lebih dari 30. Nah, ini tadi jumlahnya lebih dari 30. Namun hasil dari uji normalitasnya data tidak berdistribusi normal. Sebelumnya tadi sudah saya lakukan pengecekan uji normalitasnya, namun menghasilkan data yang tidak berdistribusi normal, sehingga data ini dilakukan penganalisaan dengan metode uji Wilcoxon. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas bagaimana caranya kita melakukan uji Wilcoxon dengan menggunakan SPSS. Yang pertama kita lakukan yaitu kita buka dulu aplikasinya, kemudian klik variabel menu. Nah, di sini pada kolom pertama name kita ketikkan sebelum. Untuk desimalnya kita buat 1, karena kenapa? Data yang sudah kita dapatkan tadi ada angka yang hasilnya satu angka di belakang koma, yaitu desimal 1. Maka dari itu untuk desimalnya kita buat 1. Sedangkan pada labelnya kita ketikkan sebelum pelaksanaan PMT. Nah, untuk measure-nya kita buat scale. Benar ya, di sini kita sudah scale. Selanjutnya untuk kolom yang kedua kita ketikkan sesudah. Untuk desimalnya sama, kita buat 1, dan untuk labelnya kita ketikkan sesudah pelaksanaan PMT. Sama untuk measure-nya kita buat scale juga. Jika sudah, kita klik data view. Nah, di sini sudah muncul. Sebelumnya tadi
data yang data yang ada di Word kita kopikan di Excel. Tujuannya supaya kita mudah untuk proses copy paste data. Seperti itu. Kemudian kita kopikan data semuanya. Kita paste di SPSS. Nah, jika sudah, klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kita pilih To Related Sample. Nah, untuk sebelum pelaksanaan ini yang berada di kolom sebelah kiri, kita pindahkan ke kotak dialog Test Pairs dengan cara klik anak panah. Nah, untuk yang sesudah sama kita pindahkan ke kolom Test Pairs. Pastikan pada tes tipenya sudah Wilcoxon. Jika sudah, klik OK. Kita tunggu hasil outputnya. Nah, jika sudah, ini bisa langsung kita copy ke Word sebagai acuan kita untuk melakukan interpretasi data. Nah, seperti ini. Mudah sekali kan? Kemudian kita lakukan interpretasi data uji Wilcoxon yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama kita lihat di sini negatif rank atau selisih negatifnya. Nilai N maupun min rank-nya dan juga sum of rank-nya di sini nilainya 0 semua, yang artinya yaitu menunjukkan tidak adanya penurunan berat badan bayi. Ini ya, sudah saya ketikkan tadi sebelumnya. Ini tidak adanya penurunan berat badan bayi. Sedangkan untuk positive rank nya nilai N yaitu 35. Artinya ke-35 bayi tersebut mengalami peningkatan berat badan. Untuk min rank atau rata-ratanya di sini 18,00. Rata-rata peningkatan tersebut sebesar 18,00. Sedangkan untuk jumlah ranking atau sum of rank-nya sebesar 630,00. Dan yang terakhir yaitu nilai TIS. Nilai TIS di sini 0. Artinya tidak ada nilai yang sama antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT. Nah, langsung selanjutnya yang kita lakukan setelah menginterpretasi output hasil uji Wilcoxon, kita membuat kesimpulan. Nah, kita kembali ke sini. Untuk membuat kesimpulan, kita harus mengcopy dulu ini tes statistiknya. Kita copy ke Word. Ini sebelumnya sudah saya lakukan proses copy paste-nya. Nah, sebelum kita melakukan membuat kesimpulan, kita ada dasar pengambilan keputusannya yang harus kita taati. Nah, sebagai berikut dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Yang kedua, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Di mana hipotesis dari soal tersebut, yang pertama H0-nya. H0-nya
Terdapat perbedaan berat badan bayi yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT. Sedangkan H1-nya, terdapat perbedaan berat badan bayi yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT. Setelah data hasil outputnya kita copy ke Word, dan dasar pengambilannya seperti ini. Di sini kita lihat nilai asin sick to toilet. Di sini bernilaikan 0,000, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05, yang artinya H1 diterima. Jadi, untuk kesimpulannya, terdapat perbedaan berat badan bayi yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT. Karena apa? Nilai signya tadi yang dihasilkan dari data ini kurang dari 0,005. Nah, seperti ini lebih jelasnya untuk kesimpulan. Mudah sekali bukan? Terima kasih atas perhatiannya dan cukup sekian proses penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam proses penjelasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.